Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak semua kelas 4? Ya, Boni bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPA, tema 4A, tema 3, tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, halaman 87 ya. Silahkan dibuka bukunya. Nah, di dalam surat An-Nahl, Al-Quran surat ke-16 ayat ke-78 yang artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masya Allah, jadi kita tuh sesungguhnya ketika berada di dalam perut ibu, kita tidak mengetahui sesuatu apapun, Kak. Nah, Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, di sini kita harus bersyukur karena dengan dapat mendengar, kita bisa mendengar hal-hal baik. Ya, kita juga bisa diberi penglihatan, bisa melihat segala sesuatu indahnya alam semesta, dan juga diberi hati yang bersih supaya kita bisa memiliki akhlak yang baik. Dan terutama agar kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi inilah tujuannya kita diberikan telinga, agar kita bisa mendengar segala sesuatu yang baik ya Kak. Baik, sekarang kita ulangi lagi materi sebelumnya, yaitu tentang bagian-bagian telinga yang tadi sudah Allah berikan kepada kita. Nah, telinga yang sudah Allah berikan kepada kita, kemarin kita sudah pelajari ya, ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, iya betul, ada daun telinga dan lubang telinga. Telinga bagian tengah, iya hebat, ada gendang telinga dan ada tulang pendengaran, serta ada saluran eustachius. Nah, bagian dalam ada apa Pak? Iya hebat, ada 3 saluran setengah lingkaran. Yang fungsinya untuk apa sayang? Betul, untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Dan juga ada rumah siput. Nah, ini adalah tempatnya saraf pendengaran. Nah, ini tadi ya, telinga bagian luar. Ada apa? Daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga bagian tengah. Ada, betul, ada gendang telinga ya. Dan ada telinga bagian dalam. Iya, lalu kita akan melakukan pembahasan pada hari ini ya. Ada apa di sini? Coba kita baca sama-sama ya. Bunyi dapat dipantulkan. Ya, kita akan belajar sama-sama sifat-sifat bunyi. Yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama, bunyi dapat merambat ya, merambat melalui media padat, gas, dan cair. Nah, sekarang kita akan belajar sifat yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Lalu sifat yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, setelah kita belajar ini, kita juga akan belajar tentang 3 macam bunyi pantul. Nah, ini tadi ya, sifat-sifat bunyi dapat merambat, dipantulkan, dan menyerap. Kita akan belajar proses-prosesnya seperti apa. Nah, apa sih pemantulan bunyi itu? Nah, ini dia tadi, sifat bunyi itu dapat memantul loh. Apa syaratnya? Ini dia. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Ingat ya Kak, permukaannya keras. Apa sih benda-benda yang permukaannya keras? Coba kalian lihat di rumah kalian. Iya, betul, kayu. Apalagi? Iya, hebat. Kaca, iya, kaca itu keras ya. Nah, apalagi dinding, tinta, dan besi. Juga seng itu adalah benda-benda yang permukaannya keras dan otomatis dia bisa memantulkan bunyi. Nah, terus bunyi itu tidak hanya bisa memantul loh, tapi juga bisa diserap. Nah, apa syaratnya? Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, biasanya benda ini disebut peredam bunyi. Jadi, cara-cara bunyi itu bisa diserap ketika dia
diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, siapa yang tahu benda yang permukaannya lunak? Iya, betul. Ada karpet ya, bisa digulung-gulung ya kan? Karung goni bisa dilipat-lipat. Nah, ini namanya lunak ya. Coba kalau kayu kan nggak bisa dilipat langsung patah ya. Nah, kertas ini adalah benda-benda yang permukaannya lunak, bisa kain, busa, dan benang wol. Nah, ini adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, sehingga benda tersebut karena bisa menyerap bumi, maka benda ini dimanfaatkan Kak. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya gaung ya. Nah, gaung ini nanti kita pelajari ya di halaman selanjutnya. Nah, kakak hebat, buka buku 4A halaman 87. Nah, perhatikan ada percobaan di halaman 87 tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, supaya lebih mudahnya kakak membayangkan, ibu kirimkan di sini ya. Lihat ya, ada video percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita lihat ya. Nah, perhatikan ya Kak. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo. Nah, di sini sebelumnya Ibu jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi bunyi itu kan dipantulkan ya Kak. Nah, ketika bunyi itu akan dipantulkan, ini nanti ada bendanya di sini, medianya untuk memantulkannya. Nah, kita harus siapkan dulu sumber bunyinya. Sumber bunyinya ini apa? Iya, betul. Jam. Jam arloji ya. Jam ini kan bunyinya tek 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 gitu ya. Nah, ini nanti akan dipantulkan nih ketika dia bunyi. Nah, di sini ada tabung ya, tabung karton. Nah, ini akan bunyi ini akan jalan nih, merambat ke sini. Nah, nanti oleh medianya nanti akan dipantulkan. Dipantulkan kemana? Ke telinga kita. Ya, oke. Kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Nah, tadi ketika cerminnya diletakkan di tengah, lalu jamnya dibunyikan, apa yang terjadi? Bunyinya Masuk benda yang memantulkan bunyinya dia dipantulkan ya, bunyi dari sini, kemudian dia merambat melalui ini, kemudian dipantulkan oleh cermin. Nah, oleh cermin dipantulkan nih Kak, ini bunyi-bunyinya nih. Ini dipantulkan ke telinga. Berarti jam ini adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. busa spons. Nah, sekarang busa spons ya. Kita perhatikan apakah dipantulkan atau diserap. Nah, nih, ketika dia bunyi, ternyata berhenti dibuka. Benda yang menyerap bunyi. Nah, diserap ya bunyinya, jadi tidak dipantulkan ke telinga kita nih. Nih ya. Piring kaleng. Tebak kalau piring kaleng dia memantulkan bunyi atau tidak? Iya, ternyata dipantulkan ya. Dipantulkan nih. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Nah, bantal. Coba tebak. Menyerap atau dipantulkan? Iya, menyerap ya. Tuh, tidak dipantulkan nih. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Tuh, hanya diserap. Tidak dipantulkan. Kaleng biskuit. Nah, coba tebak kaleng. Memantulkan atau tidak? Iya, betul. Kaleng dipantulkan bunyinya ya. Biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Selanjutnya,
dari serabut kelapa. Nah, geser. Lunak atau keras nih? Lunak ya. Jadi dia menyerap bunyi. Efek dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, tadi kita sudah perhatikan percobaan bersama-sama. Nah, tadi di sini gabus. Sekarang kakak buka halaman 88. Ini kakak isi sampai dengan kesimpulan. Kemudian kakak foto dan diupload ya di Google Classroom. Nah, ini tadi media gabus ya. Dia adalah bunyinya tadi dipantulkan atau tidak? Tidak ya, tidak dipantulkan ya. Lemah sekali suaranya ya, sehingga keterangannya gabus tidak mampu memantulkan bunyinya. Sekarang kalau piring kaca sayang, iya betul, piring kaca tadi bisa memantulkan bunyi dengan kuat. Nah, di sini diisi ya, piring kaca mampu memantulkan bunyi dengan kuat karena permukaannya keras. Nah, tadi apa? Papan kayu, dia bisa memantulkan dengan kuat atau tidak? Iya betul, mampu memantulkan. Hebat. Selanjutnya seng juga sama. Nah, ketika kertas tidak bisa dia memantulkan bunyinya, juga sama juga dengan kaca. Nah, ini tadi keterangannya tolong diisi juga ya nak ya. Papan kayu mampu memantulkan bunyi, seng juga mampu memantulkan bunyi. Nah, sebaliknya kertas itu tidak bisa memantulkan bunyi ya. Jadi kertas menyerap bunyi, juga karton. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, benda-benda yang memiliki permukaan keras seperti apa? Piring kaca, apalagi papan kayu, apalagi seng. Nah, ini mampu memantulkan bunyi dengan kuat. Yang kedua, benda yang permukaannya lunak. Nah, ini nanti tolong ini ya, Kak. Tolong nanti ditulisnya yang nih ya. Benda yang permukaannya lunak seperti apa? Gabus, kertas ya, kertas karton. Nah, ini mampu menyerap bunyi. Biasanya disebut dengan apa? Peredam suara ya, pada ruangan yang seperti ruangan pertunjukan, bioskop. Nah, itu suara-suara yang mengganggu bisa diredam. Oke, selanjutnya. Nah, pemantulan-pemantulan bunyi tersebut dapat dimanfaatkan loh oleh hewan. Contohnya kelelawar. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Ketika malam hari, kelelawar mengeluarkan suara nih, Kak. Nah, karena malam hari kan gelap ya, susah melihat benda-benda. Jadi, dia menggunakan alat pendengarnya, yaitu telinga yang sudah Allah berikan. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya dia keluarkan nih suaranya. Kemudian suaranya itu nanti akan memantulkan benda yang di depan. Misalnya di sini ada benda tajam seperti ini ya. Nah, benda ini nanti akan memantulkan bunyi. Benda yang keras ini nanti akan memantulkan bunyi tadi. Nah, ketika dipantulkan didengarkan oleh kelelawar. Nanti sehingga kelelawar akan tahu, oh di depan ada benda nih. Ya, aku akan menghindar Nah, jadi kelelawar itu walaupun jalan di malam hari, terbang di malam hari, terbang ya, bukan jalan gitu, karena dia punya sayap. Nah, kalau kelelawar itu terbang di malam hari itu tetap bisa. Nah, itu tadi karena dia memanfaatkan pemantulan bunyi. Nah, ini tadi ya. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar macam-macam bunyi pantul. Ada berapa di sini? Ada 3. Ya, 1 yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, kemudian ada gemak dan ada gaung. Gaung ini biasa disebut peredam. Nah, yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya. Nah, coba kalian biasanya kalau di kamar mandi biasanya kan ruangannya sempit ya, kurang dari 10 meter. Nah, ini biasanya suara kita atau suara air nih, bunyi air di kamar mandi biasanya terdengar ya. Nah, sangat keras. Kenapa? Karena jarak antar sumber bunyi atau di sini adalah bunyi air sebagai sumbernya dan bidang pemantul, yaitu bidang pemantul itu adalah dinding.
Ya, itu sangat dekat jaraknya, ya. Namanya juga kamar mandi kan kecil ya, gitu. Jadi dia itu suara yang ada di dalam kamar mandi bisa terdengar lebih kuat, lebih kencang daripada suara asli. Nah, bunyi pantul akan terdengar hampir bersama dengan bunyi asli. Nah, sehingga ya tadi sumber bunyinya ini akan terdengar bersamaan dengan si bunyi asli. Sehingga bunyi aslinya menjadi lebih keras. Nah, selain itu juga contohnya bunyi kereta di dalam terowongan. Jaraknya kan dia lebih sempit ya, jadinya dia suaranya lebih terdengar keras seperti itu. Nah, yang kedua gaung atau peredam. Bagaimana sih bisa terjadi? Itu terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul itu cukup dekat. Nah, sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga mengganggu bunyi asli. Contohnya di mana? Di gedung pertemuan, di gedung pertunjukan, atau di studio televisi. Nah, sehingga gaung atau peredam ini bisa merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli kejelasan suara. Nah, tadi gaung ini terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya cukup dekat ya, biasanya di ruangan-ruangan seperti ini, sehingga biasanya kita gunakan peredam suara tadi. Biasanya apakah menggunakan benda-benda yang lunak tadi ya, seperti itu. Nah, tadi benda-benda lunak tadi ada apa aja Kak? Di materi yang sebelumnya, benda-benda yang biasa digunakan untuk benda-benda yang biasa digunakan untuk meredam suara ada apa aja tadi Kak? Nah, di sini bisa menggunakan karpet ya, kain, busa, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gema. Kemudian di sini ada gema. Apa yang dimaksud dengan gema? Siapa yang tahu? Iya, betul. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat jauh. Ya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli selesai. Ya, jadi bunyi pantul itu akan terdengar jelas sekali seperti bunyi aslinya. Biasanya ketika kakak mengeluarkan suara di mana? Di lereng gunung, di jurang, seperti ini ya. Nah, ini dia nih. Misalnya nih kakak di kampung ya, akan terjadi gema ketika jarak antara kakak dengan dinding pemantulnya sangat berjauhan. Misalnya seperti ini. Ketika kakak berteriak, halo. Nah, nanti akan ada yang memantulkan. Halo, 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 halo. Makin lama makin kecil suaranya. Dan ini sangat terdengar dengan jelas. Ya, kenapa? Karena suara kakak sudah selesai nih berbicara. Nah, dia butuh waktu. Nah, kakak kemudian dipantulkan oleh lereng gunung tersebut. Sehingga menggema. Siapa yang tahu? Pemantulan bunyi ini bisa digunakan untuk kegiatan manusia loh, ya. Contohnya ini untuk mengecek kerusakan pada material di dalam ini. Ya, kemudian bisa mengukur kedalaman laut seperti ini. Kita ada di kapal. Nah, kira-kira dalam laut ini berapa? Nanti dipantulkan nih suaranya. Nah, nanti ada gelombang yang memantulkan. Nah, di sini akan diterima. Nah, jaraknya ada berapa nanti dihitung. Nah, ini akan tahu kedalaman laut. Ini seperti ini kedalaman lautnya diketahui. Nah, kemudian kita bisa tahu nanti ketika kalian bekerja nih di laut ya misalnya, nah bisa tahu nih ada benda-benda apa aja nih di dalam, ada hewan-hewan apa aja nih di dalam, seperti ini. Ketahuan, oh di dalam ada ikan apa, nanti ketahuan ada ikan besar, ikan kecil di kedalaman berapa, nah itu bisa tahu menggunakan pemantulan bunyi. Baik, kita sampai kesimpulan. Jadi pemantulan bunyi itu ada 3 tadi. Ada yang memperkeras bunyi asli. Contoh di ruangan kecil, kalian coba aja nanti ya, di ruangan yang kecil, kalian berbicara, pasti suara kalian akan lebih terdengar lebih keras. Juga ada gaung atau peredam, nah ini yang biasanya bisa mengganggu bunyi asli. Dan gema, nah ini gema tidak mengganggu bunyi asli. Dah, selesai. Alhamdulillah. Dan sekarang kakak bisa mengupload atau mengerjakan halaman 88 tadi, lalu silakan di upload video Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.